biar tetap bisa hemat, ada tipsnya nggak sih? Tarikannya berat, efeknya ke oli lebih gampang hitam, MUF sensor terganggu. Nah, CC kecil tuh tenaganya nggak seberapa, borosnya luar biasa. Koplingku terasa lebih berat pijakannya, dipakai empuk, ya kan? Jalanan jelek itu aman, tapi konsumsi bensinnya jadi lebih boros. Termasuk diantara boros itu adalah tidak pekanya pengendara. Mau mengoptimalkan kondisi mesin tanpa harus menambahkan sesuatu tambahan, remap ECU dan sebagainya. Ah, itu dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat sore dari Bengkel AH Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Sobat AHpedia, apa yang sedang dikerjakan di sore hari ini sambil menonton video terbaru dari AHpedia? Mudah-mudahan upgrade pengetahuan tentang perawatan kendaraan bisa bertambah dari narasumber-narasumber kita di Bengkel AH Motor Yogyakarta. Baik, Sobat AHpedia, apa yang mau kita bagi di sore hari ini bersama Mas Hardi dan kawan-kawan? Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kendaraannya, bisa menambah pengetahuan dan terutama pengetahuan yang dibagi oleh Mas Hardi. Ya kan Mas Hardi ya? Iya dong. Harus iya pokoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Selamat sore. Udah berbuka puasa belum Pak? Hah? Udah berbuka puasa belum nih? Belum. Ini hari apa nih? masih bulan Sa'ban ini. Oh, iya. Ya kan? Dan lagi kita akan masuk bulan puasa Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita diterima amal ibadahnya Pak. Amin. Cuma itu aja? Iya. Ya kalau udah capek-capek ini, ya kan nggak diterima ibadahnya Pak. Ditambahkan Mas Sobat AHpedia doanya ya. Amin. Baik. Mas Hardi, ini kita akan banyak memasuki fase untuk melakukan perjalanan di akhir Ramadan ya. Betul. Nah, mudik kan, gitu ya. Perjalanan jauh terutama yang membawa kendaraan ya kan. Iya betul. Nah, dan pasti ada sesuatu yang selalu di benak pemikiran dari Sobat AHpedia. Ini gimana nih? Biar tetap bisa hemat, ada tipsnya nggak sih? Tips-tips yang bukan harus menambahkan alat itu Mas ya. Benar. Nah, tapi tips tersebut memang yang dianggap sepele. Terus dia sebenarnya bisa mengoptimalkan kondisi mesin tanpa harus menambahkan sesuatu tambahan. Baik, atau remap ECU dan sebagainya. Ah, itu dia tuh. Mahal lagi kan? Iya. Baik Mas Hardi, bisa dibagi Mas Hardi untuk kita semua di Sobat AHpedia. Pas nih Pak, ini saya lagi follow up approval untuk ganti filter udara. Ini filter udara kita di sini kalau kita lihat gini Pak. Nah, ini. Ada sobekan ya. Oh iya. Wah. Bolong ya? Bolong ini. Tuh Sobat AHpedia bisa kelihatan tuh. Lampunya aja kelihatan. Oh, itu kelihatan tuh. Nah, jadi inilah kita suruh ganti. Kenapa kalau ini dia nggak optimal dalam menyaring atau mungkin ada banyaknya udara yang dia tidak tersaring oleh ini, maka yang terjadi adalah kotor. Nah, kalau kotor nanti efeknya adalah MUF sensor terganggu sistemnya, kemudian sampai nanti ruang bakar tumpukan karbonnya juga banyak karena pembakaran yang tidak sempurna, akhirnya menjadi boros bensinnya. Untuk itu salah satu yang menyebabkan bensin boros itu adalah di sektor yang namanya suplai udara. Suplai udara. Nah, ini udah kita singgung ya beberapa video yang lalu ya, bahwasanya filter udara yang kotor itu sangat menjadikan mesin performanya menjadi menurun, tarikannya berat, terus bahan bakarnya juga boros, terlebih nanti kerak karbon yang ada di ruang bakar itu lebih cepat banyak. Akhirnya efeknya ke oli lebih gampang hitam, kemudian perawatan berikutnya menjadi lebih cepat lagi seperti itu. Jadi awal dari permasalahannya itulah tarikan berat itu ya? Ya, awal dari permasalahan adalah tarikan berat. Kemudian nanti kalau misalnya kita hanya diamkan saja, efeknya nanti ke ini Pak, mesinnya jadi berebut karena kan di sana ada MUF sensor. Nah, MUF sensor itu yang fungsinya buat ini Pak, buat membaca berapa gram udara yang masuk sehingga nanti ECU itu akan mengolah berapa banyak semprotan injektor yang akan diberikan. Jadi tenaga berat memicu gasnya semakin dalam. Gas semakin dalam memicu semprotan bahan bakarnya semakin banyak. Nah, semprotan bahan bakar semakin banyak, kalau tidak diiringi dengan tenaga yang keluar, maka dia mengakibatkan boros. Kayak gitu. Nah, itu kalau dari filter udara. Terus ada juga penyebab borosnya itu dari pengapian. Jadi busi yang udah jelek, sehingga dia timbul nyendat. Kalau udah nyendat itu berarti kan misfire. Jadi ada terjadi pengapian yang tidak
muncul ketika seharusnya dia waktunya pengapian. Nah, yang terjadi adalah, atau mungkin dia pengapian tapi apinya nggak kontinu, nggak besar. Nah, sehingga mengakibatkan bahan bakar yang dibakar itu jadi cenderung gagal, Pak. Artinya karbonnya jadi lebih tinggi. Dan ketika itu juga ditambah lagi dengan ketika dia udah karbonnya di ruang bakar itu tinggi, ditambah lagi dengan ngelitik. Itu gara-gara businya yang jelek biasanya. Jadi businya jelek, pengapiannya jelek, akhirnya terjadi detonasi sehingga ngelitik. Nah, gitu. Itu sering terjadi kita lakukan. Lalu kemudian setelah itu dari sisi gas buang sendiri itu harus dikoreksi, Pak. Tadi ada filter udara, ada busi, ada gas buang. Gas buang itu harus dikoreksi, yaitu yang mengkoreksi adalah oksigen sensor. Cuman kalau untuk ini kan perlu alat, scanner, gitu. Jadi teman-teman di rumah nggak bisa ngecek, kecuali teman-teman beli alat scanner yang murah itu, Pak, yang harga mungkin sekitar 400 ribuan, terus bisa dicek menggunakan Android. Nah itu bisa tuh, teman-teman ngecek kalau misalnya dia ada DTC, itu kelihatan, kayak gitu. Nah, di samping itu yang bikin boros juga, Pak, itu ada juga beban yang terlalu berat. Jadi muatan. Ya. Mungkin teman-teman bawa mudik ya, Pak. Mudik kan kita sering menyaksikan ya, ada motor di pintu bagasi. Betul. Ada koper yang sangat banyak di atas ya, sehingga secara loadingnya itu dia harusnya mobil ini keisi maksimal 500 kilo, itu bisa sampai 700-800 kilo. Nah, kayak gitu. Jadi mobil itu sampai ceper. Nah, itu tentu akan mengakibatkan gitu, Pak Taufik. Apalagi kalau cc mesinnya kecil ya. Nah, apalagi cc mesinnya kecil. Nah, itu ditambah dengan kecil besarnya cc itu ada ininya, ada kelebihan, ada kekurangan. Sehingga ketika dia cc besar dengan beban yang muatannya yang sama dengan cc kecil muatannya sama, itu mungkin nanti ketemunya lebih boros yang memang cc besar. Tapi tenaga yang besar yang dihasilkan tentu kan jauh lebih enaknya yang cc besar. Enteng ya. Enteng. Nah, cc kecil tuh tenaganya nggak seberapa, borosnya luar biasa. Gara-gara bebannya berat. Bebannya berat ya. Sehingga cc kecil nggak menjadi jaminan kalau bawa beban berat jadi irit, itu enggak. Baik, berarti kalau mudik itu barang-barang diperhatikan juga ya? Perhatikan juga. Jadi misalnya nanti bawa barang-barang itu bisa kita beli di tempat tujuan, mendingan kita beli di tempat tujuan. Ya gitu, Pak. Terus juga ini yang bikin boros itu adalah tekanan ban. Tekanan ban. Tekanan ban itu jangan dianggap remeh, teman-teman. Kalau teman-teman tekanan bannya dia misalnya kurang, itu kan jadi traksinya terhadap permukaan jalan itu semakin besar. Akhirnya jadi tambah boros. Kayak gitu. Jadi tekanan yang paling baik yang gimana? Yang tekanan mengikuti standar pabrik dengan standar ukuran. Jadi standar pabrik, standar ukuran. Kadang tekanannya udah bener, tapi ukurannya ringnya dibesarkan. Nah, itu juga bisa bikin boros. Gitu? Ya. Jadi ring semakin besar itu semakin boros. Itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama, memang konsumsinya untuk tenaga yang dibutuhkan untuk memutar roda itu lebih besar. Yang pertama, yang kedua, pembacaan di speedometer itu kan dia kan berdasarkan putaran roda, Pak. Semakin besar ringnya, putarannya akan semakin kecil. Sehingga misalnya dalam 100 meter itu mungkin membutuhkan sekitar 10 sampai 15 putaran, gitu misalnya. Tapi ternyata dengan kondisi dia ringnya diperbesar hanya 8 sampai dengan 9 putaran misalnya, gitu. Akhirnya kan pembacaan di speedometer itu putarannya segini tapi konsumsinya banyak, akhirnya menjadi AVG-nya menjadi boros. Gitu. Jadi jangan heran teman-teman yang habis ganti ban kok malah tambah boros ya, Mas. Nah iya, karena kelilingnya ban itu, permukaan ban itu akan terbaca menjadi lebih panjang bentangannya, akhirnya putarannya jadi lebih sedikit, kayak gitu. Nah, untuk itu ban ini baik tekanan ataupun ukurannya harus kita kembalikan kepada standarnya. Kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur pakai ring yang besar, maka ya konsekuensinya adalah konsumsi bahan bakarnya menjadi terasa lebih boros. Seperti itu, Pak Taufik. Oke. Nah, untuk tekanan ban ini sebenarnya berapa sih yang harus kita ikutkan? Ada yang 33, ya 30. Tapi pengaruhnya kok keras ya? Setir saya, muatan saya, mobil saya gitu. Betul. Yang sering kita temukan itu kan rekomendasi pabrikan kan 35, Pak. Rata-rata 35. Dia sampai ada yang sampai 37. Tapi itu kan dia dengan karakter ban bawaan pabrik. Jadi mungkin kita kalau menemukan mobil ini dengan kita isi 35 kok kayaknya keras banget gitu. Iya. Ya kan, terlalu keras sekali. Nah, diperhatikan dulu pabrikan itu dia makainya bannya apa mereknya.
Iya, karena beda merek dengan kondisi tekanan yang sama itu hasilnya juga berbeda kayak gitu. Wah. Sehingga misalnya bawaan pabrikan dia pakainya Dunlop, ya kita sesuaikan dengan Dunlop. Kalau bawaan pabrikannya Bridgestone, kita sesuaikan Bridgestone. Bawaan pabrikannya itu mereknya apapun, itu kita sesuaikan. Karena kan juga sama-sama mereknya, tapi Eco dengan yang versi bukan Eco, non-eco ya. itu kan juga berbeda lagi kayak gitu. Sehingga kalau saya lebih kepada feeling ya. Jadi kalau misalnya kita mau main aman, ban itu minimalnya itu 30, kalau maksimalnya 35 gitu. Jadi coba bapak-bapak yang memiliki mobil, kalau dirasa kok 35 itu keras banget, nggak apa-apa, dikembosin sedikit, jangan kurang dari 30. Karena kalau kurang dari 30 misalnya 28, itu enak Pak, dipakai empuk ya, bener. jalanan jelek itu aman, tapi konsumsi bensinnya jadi lebih boros kayak gitu. Ya meskipun nggak ekstrim ya, tapi itu berpengaruh tekanan ban kayak gitu. Nah yang berikutnya itu adalah yang bikin boros tuh kadang kampas kopling habis. Kampas kopling. Itu ketika kampas kopling itu habis itu atau slipnya tinggi, itu mengakibatkan RPM-nya cenderung lebih tinggi, sementara tenaga yang keluar itu kurang kayak gitu. Misalnya kita dapat jalan nanjak, pas bawa beban nggak begitu berat sih, tapi kok ngerti-ngerti kok tercium bau angus. Nah itu berarti kampasnya ada tanda-tanda tipis atau kesalahan pengendara. Jadi koplingnya ketika dia sudah jalan itu dia nginjek koplingnya itu bukan nginjek ya, posisi kakinya itu masih menumpang di atas kopling meskipun kopling tidak terinjak full. Gitu. Jadi biasanya habis pindah gigi itu kan kadang-kadang masih dengan sengaja menempel di atas ini, di atas pedal. Untuk mobil-mobil yang menggunakan tipe silinder itu silinder hidrolis ya, itu dia kebanyakan sih itu sudah menginjak pegas mataharinya si Flandes kayak gitu, sehingga atau cover clutch ya, sehingga mengakibatkan itu adanya ngangkat sedikit Pak, adanya gap di antara kampas sama dengan permukaan mataharinya. Nah, itu yang terjadi, nanti ada slip di sana. Kalau sudah terjadi slip di sana, tenaga yang dari mesin disalurkan ke transmisi itu menjadi berkurang. Bukan 100% ya? Bukan 100%, mungkin RPM-nya 100 ya kan. Dia bukan 100% tapi 96%. Biarpun tidak terasa ya? Biarpun nggak kerasa. Gitu. Nanti lama-kelamaan terasanya adalah kok koplingku terasa lebih berat pijakannya. Nah, itu juga itu efek dari kalau dia sering dipijak, karena kan nanti kan menimbulkan panas kan Pak. Itu lebih ngefek kepada pegasnya. Terus tahu-tahu kok kalau buat tanjakan tenaganya menjadi loyo padahal RPM udah tinggi. Terus nanti tahu-tahu tercium bau angus. Kayak gitu. Nah itu kalau buat teman-teman yang koplingnya, kalau kami pribadi sih di bengkel ya, kebanyakan menemukan kampas kopling itu bermasalah untuk ya mobil-mobil manual ya. Itu kalau udah usia 7 tahunan. 7 tahun. 7 tahun itu ada aja tuh mobil yang harus ganti kopling kayak gitu. Kalau bicara kilometer misalnya dia setahunnya dia 10.000 ya, itu 80.000 itu udah mulai ini kelipatan 80.000 nanti kan. Tapi meskipun gitu ada juga yang kilometer 150.000 nggak ada masalah Mas, ada. Kita pernah temukan. Itu tergantung pada pengendara ya? Pengendara, betul. Dan ini juga Pak, termasuk diantara boros itu adalah tidak pekanya pengendara. Nah, jadi misalnya gini, mobil habis di servis nih, tune up gitu kan. Dengan dia peka ya, harusnya dia nginjak gas itu hanya 1/8 pijakan itu dia sudah, mobil itu sudah terasa dapat tenaganya. Ini karena dia kebiasaan kalau enggak seperempat atau setengah pijakan itu kurang mantep. Akhirnya apa? Dengan pijakan yang 1/4 setengah ini tanpa dia memperhatikan RPM yang tinggi, tanpa dia memperhatikan tenaga yang tersalurkan, akhirnya itu tetap aja menjadi boros. Bahkan setelah ditune up menjadi terasa lebih boros kalau dia tidak memperhatikan pijakan gasnya. Kenapa? Yang sebelumnya ditune up mungkin injektornya masih mengalami mampet, ya toh, sehingga dia tidak mengkaputkan secara sempurna. Setelah ditune up injektornya itu dia sudah los, ya kan, sempurna. Akhirnya pakai enakan tuh nginjek sat kayak gitu. Nah untuk itu teman-teman, ketika teman-teman habis tune up itu coba perhatikan, coba rasakan, oh ternyata mobil diinjak 1/8 saja itu sudah ngacir mobilnya. Nah itu kalau misalnya teman-teman melakukan demikian, itu bisa terasa lebih irit dibandingkan dengan sebelum tune up gitu Pak Taufik. Baik.
Berarti ada yang poin terakhir ini kembali kepada pengendara. Pengendara. Iya. Ya, jadi kalau misalnya pengendara ini dia biasa bawa CC kecil, begitu pakai CC besar dengan kondisi pijakan gas yang sama, wah boros itu bisa terasa boros. Kayak gitu. Aduh. Tapi kalau dia yang dari CC besar pindah ke CC kecil, boros juga? Ya tergantung, dia kan udah berasa bawa mobil dengan wah ini digas segini kenyuk gitu, mobilnya los. Tapi begitu dia pakai mobil kecil, kok mobil nggak jalan-jalan ini. Diinjak ya? Ya intinya harus menyesuaikan. Kita mau pakai CC besar, CC kecil, manual, otomatis, harus peka terhadap performa mobil sehingga terasa konsumsi bahan bakar itu bisa kita simulasikan menggunakan kaki kita sendiri. Gitu Pak Taufik. Pertanyaan terakhir Mas Eri, dari 5 atau 6 ya? Ya, dari mulai poin-poin dari yang filter sudah sampai disampaikan busi ini, sampai dengan ban dan sampai dengan kopling. bobot. Ya, kopling. Ya. Nah, mana yang poin utama? Yang terakhir Pak. Yang terakhir, pengendara. Yang terakhir lebih kepada pengendara. Faktor pengendara itu yang sangat mendominasi sekali. Jadi saya sering sekali ya, misalnya saya sama teman-teman rental, dia bilang, oh Mas Ardi, kalau saya pergi ke luar kota pakai Livina ini, itu bisa 1.16. Kok bisa Pak? Iya, karena saya pakai mode irit. Oh, iritnya gimana? Ya udah, kita modelnya itu asal sampai. Jadi yang penting mobil sampai, yang penting saya pijakannya los. Tapi kan nggak semua orang seperti itu Pak. Iya, benar. Kadang dia Buru. Iya, pertama buru-buru. Kedua mencegah ngantuk. Karena kalau dia dengan gas konstan itu akan terasa ngantuk kalau di tol. Terlebih lagi yang ketiga adrenalin. Misalnya, wes disalip, wah kenceng juga itu. Akhirnya dia coba-coba ikut-ikutan nyalip. Akhirnya dengan kecepatan yang dia tidak sadari, pijakan gasnya itu menjadi boros. Sehingga kembali lagi kepada karakter pengemudi itu bisa menentukan mobil tersebut boros atau tidaknya. Selebihnya adalah yang tadi sudah kita sebutkan, mulai dari filter, pengapian, kemudian sampai dengan tekanan ban dan juga bobot, terlebih pada bagian mobil-mobil manual yang dia menggunakan sistem kopling. Gitu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Mudah-mudahan perjalanan Sobat Topedia diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, terus sampai tempat tujuan, kemudian kembali lagi ke perantauan dengan selamat. Dan semoga keluarga yang kita tinggalkan di perantauan mendapatkan kesehatan dan juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.